Salam terlebih dahulu dari Al-Mukarram Ustadz Ardiansyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mohon izin belum bisa hadir untuk membersamai Bapak Ibu sekalian karena satu dua hal, dan saya yang diberi amanah untuk mengisi kekosongan beliau. Mudah-mudahan ada banyak faidah yang bisa kita rasakan, kita bisa ambil pada kajian di subuh hari ini, dan rasanya senang sekali bisa melihat jamaah salat subuh yang banyak. Saya di beberapa tempat itu Bapak Ibu sekalian sering membuat sebuah pengandai-andaian. Pengandai-andaian itu adalah bagaimana seandainya bila kita yang semua ini hadir di sini berbaris di kiri, di kanan dan kanan, ada mungkin soft depan, soft belakang, ada yang jalan ke masjid, ada yang dengan motor atau dengan mobil dan lain sebagainya. Dan kita melihat kiri kanan kita, barangkali mereka-mereka inilah tetangga kita di surga. Jadi mungkin Bapak Ibu bisa dilihat kiri kanannya dulu barangkali. Oh ini calon tetangga saya di surga ini, Masya Allah. Ya, sebab kenapa demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab surga itu luas sekali ya. Kalau di Al-Quran itu disebutkan seluas langit dan bumi. Jadi kalau diisi sendirian itu kok hampa gitu ya. Apalagi nanti kita di surga itu muda semua. Jadi mungkin kita akan nostalgia, oh Masya Allah Bapak, perasaan kemarin kita baru sholat subuh berjamaah bareng, sekarang udah di surga bareng. Masya Allah. Masya Allah Ibu, kita berangkat dari rumah bareng, ketemu di jalan sampai di masjid juga sholat berjamaah bareng, ternyata sekarang sudah di surga bareng. Wah. Kenapa kita utarakan demikian Bapak Ibu sekalian? Sebab kita ingin menormalisasikan kegiatan-kegiatan yang indah ini surga, sehingga di dalam pikiran kita itu tidak hanya lagi urusan dunia saja, tapi disertakan dengan gambaran-gambaran surga. Siapa barangkali di antara kita yang melihat seseorang yang sedang menyeberang jalan, oh Masya Allah ini calon penghuni surga ini. Oh Masya Allah ini yang antar makanan adalah penghuni surga ini. Saya bukan, nauzubillah ya, tapi kita merendah. Maka hal ini perlu kita biasakan Bapak Ibu sekalian, melihat saudara kita, siapapun dia, kenal atau tidak kenal, kita dahulukan husnuzon. Masya Allah ini calon penghuni surga. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Maka Bapak Ibu sekalian, salah satu daripada syarat kita masuk surga itu adalah kita memiliki keimanan. Keimanan yang kata Nabi SAW, keimanan yang bahkan sebesar biji zarrah. Biji zarrah itu kalau diterjemahkan seperti sawi gitu. Atau ada yang mengatakan jagung, ada yang mengatakan atom. Pokoknya komponen paling kecil. Maka insya Allah dia adalah calon penghuni surga. Meskipun nanti ada rangkaian-rangkaian yang perlu dilewati. Nah Bapak Ibu sekalian, dalam satu rangkaian iman kita kepada Allah atau iman kita dalam Islam, itu ada bab yang berkenaan dengan takdir. Maka pagi hari ini izinkan kami menyampaikan sebuah tema, memahami takdir, mendewasakan iman. Kenapa 4 kata ini kemudian kita coba kawinkan? Sebab ternyata banyak di antara kita yang memandang kehidupan itu banyak negatifnya. Takut ini, takut itu, tidak yakin ini, tidak yakin itu, khawatir ini, khawatir itu, dan lain sebagainya. Bahkan ada yang mengkhawatirkan besok bisa makan apa. Dalam sebuah hadis dijelaskan yang intinya adalah bagaimana mungkin kita mengatakan besok kita akan makan apa, sedangkan yang menjamin kita adalah Allah. Maka pertanyaan-pertanyaan seperti itu kadangkala berhubungan dengan keimanan kita terhadap qada dan qadar, atau bahasa kitanya adalah takdir. Maka Bapak Ibu dan sekalian, harapannya setelah kita memahami cara kerja takdir atau cara kerja ketentuan Allah terhadap diri kita, maka kita bisa lebih plong keimanan kita kepada Allah, merasa lebih kuat lagi keyakinan kita kepada Allah, merasa dewasa lagi imannya. Sebab orang yang imannya dewasa, apapun yang menghalangi hidupnya atau mencekik hidupnya itu tidak jadi soal. Sebab kenapa? Sebab tahu bahwa yang mengatur adalah Allah, bukan yang lain.
Nah, ini keimanan yang ingin kita bangun di sini. Kedewasaan yang ingin kita tumbuhkan berkenaan dengan takdir. Ya. Kemudian yang menjadi latarnya Bapak Ibu sekalian adalah salah satu firman Allah Subhanahu wa taala di surat An-Nisa di ayat ke-9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sebenarnya bernada ancaman ya. Kalau kita terka betul-betul secara kata per kata, bahwa ternyata kita diancam ya, oleh Allah secara tidak langsung, meskipun ancamannya mungkin tidak sebesar neraka dan lain sebagainya, tapi di sini Allah secara halus menegur kita, mengancam kita bahwa kita sebaiknya tidak meninggalkan generasi yang lemah setelah kita. Nah, ini berhubung kita semua insya Allah Bapak dan Ibu sudah memiliki anak gitu ya, atau bahkan memiliki cucu, maka ini bisa menjadi ladang atau tangga pahala kita. Yaitu apa? Dengan tidak meninggalkan pendidikan anak kita supaya mereka tidak lemah. Lemah dalam arti apa? Fisiknya. Oke. Kalau fisik mungkin kita sering bahkan selalu memberi makan, mengajaknya olahraga, tapi yang terpenting adalah hatinya. Hatinya rapuh, fisiknya ikut rapuh. Hatinya kuat, fisiknya insya Allah akan ikut kuat. Namun di atas itu semua ada iman yang kuat. Nah, itulah kenapa di dalam tatanan Islam keluarga itu sangat dijaga betul. Ya, tidak boleh dirusak baik dari internal keluarga maupun dari eksternal keluarga. Maka di sini biasanya bapak-bapak ini kalau di beberapa forum yang paling sering keras tegurannya. Kenapa? Karena kita calon bapak-bapak yang akan ditanya di hadapan Allah. Istrimu engkau ajari apa? Anakmu engkau ajari apa? Makan yang mereka makan, makanan yang mereka makan itu didapat dari harta apa? Halal atau tidak? Itu yang ditanya bapak-bapak, bukan ibu-ibu. Maka di sini sebagai laki-laki kita punya tanggung jawab lebih agar kita tidak meninggalkan generasi yang lemah, seperti disampaikan di sini. Dan hendaklah takut kepada Allah. Orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah setelah mereka dan mereka khawatir terhadap kesejahteraannya. Khawatir terhadap kesejahteraannya. Ini poin kita. Ini yang menjadi dasar mengapa kita perlu memahami takdir, mengapa kita perlu mendewasakan iman. Kemudian apa itu takdir, Bapak Ibu sekalian? Ini sebenarnya kalau kita lihat sebagaimana tertampil di sini ya. Dahulu di zaman Abbasiyah Umayyah akhir gitu ya. Itu ada aliran mengakunya Islam tapi cara memahami takdir agak bermasalah. Yang pertama ada Jabariyah gitu ya. Yang kedua ada Qadariyah yang barangkali pernah mendengar istilah itu ya. Siapa mereka? Qadariyah itu adalah sekelompok orang yang bukan penguasa, rakyat biasa gitu ya, seperti kita. Mereka meyakini bahwa manusia itu, Qadariyah itu memiliki kebebasan. Kebebasan untuk mengatur hidupnya. Dan yang lebih parah adalah mereka meyakini bahwa Allah tidak mengetahui sebuah perbuatan sebelum perbuatan itu terjadi. Maka mereka bebas melakukan apa saja. Tapi hebatnya di aliran ini mereka masih mengimani keadilan Allah. Siapa yang berbuat baik maka dapat pahala, siapa yang berbuat buruk maka dapat dosa. Meskipun di satu sisi dia meniadakan sifat Allah, menolak sifat Allah yang maha mengetahui secara komplit, komprehensif, tapi ternyata mereka masih mengimani pahala, dosa, surga dan neraka. Di ujungnya, jadi kalau kita ibaratkan Qadariyah itu ada di ujung sebelah kanan, ada juga ujung yang paling sebelah kiri yang kita beri nama sebagai Jabar. Jabariyah. Jabariyah ini kalau dalam bahasa Arab artinya Jabar itu paksa, terpaksa. Mereka meyakini bahwa manusia itu tidak memiliki kebebasan untuk menentukan hidupnya sendiri. Wah, ini yang bahaya. Sebab kenapa? Sebab ada satu praktek yang cukup aneh, tapi ini terjadi di zaman itu, yaitu mereka menyampaikan begini. Coba kamu lihat, setelah ini saya akan mencuri dan berzina. Tunggu saja. Kemudian dia pergi.
Dan terjadilah perbuatan yang dia sebutkan dan kembali lagi ke hadapan temannya. Tuh, lihat kan? Ternyata Allah menakdirkan saya berzina dan saya mencuri. Ini kelompok yang berbahaya. Jadi menisbatkan perbuatan buruknya itu semata-mata karena itu adalah bagian dari takdir Allah. Loh, bukannya semua yang terjadi di muka bumi ini, bahkan langit dan bumi ini semuanya atas izin Allah? Ya, betul. Tapi ada adab di sana, ada pembeda di sana. Itulah kenapa hadir di tengah-tengah, sebagaimana kita saksikan, ada kelompok Sunni atau ahli sunnah wal jamaah. Mereka mengatakan apa? Takdir itu adalah segala sesuatu yang Allah tetapkan kepada seluruh makhluknya, yang mana Allah mengetahui sebelum terjadi, sedang terjadi, dan setelah terjadi. Menariknya lagi, di sini Allah menciptakan perbuatan manusia tidak hanya satu, Bapak Ibu sekalian. Kita ambil angan-angan begini. Selesai tadi imam salam, kira-kira ada berapa opsi perbuatan yang mungkin kita pilih? Duduk berzikir 1, duduk tidur 2, duduk melamun 3, duduk melihat HP 4, atau mundur ke belakang 5, keluar dari masjid 6, ke WC 7, pulang ke rumah, memasak dan seterusnya, dan seterusnya. Ada banyak opsi perbuatan. Dan semuanya itulah bagian dari takdir Allah. Maka di dalam pemahaman takdir Ahlus Sunnah wal Jamaah, kita, perbuatan kita, dua-duanya adalah ciptaan Allah. Tetapi manusia diberikan 2 hal, yaitu adalah al-kasbu wal ikhtiyar. Itu adalah usaha dan kemampuan untuk memilih. Nah, Bapak dan Ibu sekalian yang bertahan di masjid ini adalah pilihan Bapak Ibu sekalian. Meskipun itu juga bagian dari takdir Allah. Berbeda dengan pemahaman 2 kelompok tadi. Inilah yang kemudian membuat kita perlu memahami cara kerja takdir. Sebab kenapa? Dengan cara kita memahami takdir, benar pemahamannya, maka insya Allah iman kita akan dewasa, tidak tersesat seperti kelompok tadi. Nah, kemudian terkait dengan takdir, mungkin di antara kita ada yang berandai-andai juga ya, atau membayangkan bahwa memang takdir itu sesuatu yang tidak mungkin bisa diubah. Nah, Bapak Ibu sekalian, ternyata takdir itu memiliki 2 kinerja. Kinerja yang pertama kita sebut dengan takdir mu'allaq, dan yang kedua adalah takdir mubram. Ini insya Allah sudah paham semua ya, kita hanya mengulang sedikit. Oke, apa itu takdir mu'allaq? Jadi kata bahasa Arab allaqa itu bisa disebut sebagai sesuatu yang mengikat atau menggantung ya. Jadi ketika sesuatu berubah maka yang lain ikut berubah. Itu namanya mu'allaq. Maka pada bab ini ada takdir yang disebut dengan takdir mu'allaq, yaitu takdir yang bisa diubah. Diubah dengan apa? Diubah dengan kemampuan atau usaha kita. Seberapa kuat usaha kita, seberapa hebat ikhtiar kita, seberapa bersungguh-sungguhnya kita, maka keadaan itu bisa berubah. Lawannya adalah takdir mubram, yaitu takdir yang memang sama sekali tidak bisa diubah. Untuk mempermudah ini kita coba bayangkan, mungkin sedikit pertanyaan ya Bapak Ibu ya. Kira-kira kita dilahirkan di Indonesia itu takdir mu'allaq atau takdir mubram, Bapak Ibu sekalian? Kira-kira kita dilahirkan di Indonesia itu takdir mubram atau takdir mu'allaq? Mubram. Karena kita tidak punya kuasa untuk memilih. Tapi kalau kita tidak pergi ke masjid, itu kira-kira takdir mu'allaq atau takdir mubram? Mu'allaq, betul. Ini mudahnya seperti itu. Maka kalau kita sederhanakan lagi, takdir mubram atau takdir yang tidak bisa diubah, itu berkaitan dengan apa saja sih? Nah, sebagaimana hadis Nabi SAW, bahwa setiap ruh yang ditiupkan di bumi, di sebuah jasad, maka dia terikat pada 4 takdir. Ya, takdir tentang rezekinya, kemudian usianya, jodohnya, dan juga kematian. Maka tidak akan ada sejarahnya seorang manusia, satu makhluk pun di muka bumi ini yang meninggal kecuali 4 takdir ini atau hak ini sudah Allah selesaikan. Nah, itu contohnya ya. Sesuatu yang memang tidak bisa kita ubah. Loh, bagaimana dengan yang meninggal dunia atau yang bunuh diri? Apakah itu juga bagian dari takdir Allah? Jawabannya iya.
bagian dari takdir Allah. Saya pernah bertanya kepada guru saya ketika kuliah, wahai Syekh, lalu bagaimana dengan orang yang bunuh diri? Apakah itu juga bagian dari takdir Allah? Lalu mengapa Allah mengizinkan hal itu terjadi? Maka kami pun menjawab, ya, bunuh diri itu juga bagian dari takdir Allah. Bahkan ketika orang tersebut tidak berniat bunuh diri, maka detik itu juga dia meninggal dengan cara yang lain. Inilah kehebatan Allah, kehebatan takdirnya Allah. Kalau memang rezeki kita hari itu dapat misalkan 10 juta, mau dikorupsi bagaimanapun, mau diambil bagaimanapun oleh orang lain, dicelakakan gimana pun, 10 juta itu akan datang ke kita. Nah, dengan begitu apa maknanya? Coba kita pahami bahwa ternyata kalau memang sudah bagian dari takdir kita, mau diupayakan sekeras apapun, mau ditunda, dijauhkan sejauh apapun, tetap akan datang. Nah, ini dia poinnya. Kemudian yang mu'allaq. Nah, kalau mu'allaq ini biasanya tergantung kepada kemampuan kita, usaha kita. Kita ambil contoh, kita parkir motor misalkan di luar komplek masjid. Kita sudah berikhtiar bahwa insya Allah di tempat ini aman. Alhamdulillah, ternyata dikunci stangnya, bla bla bla, mungkin dan seterusnya gitu ya. Keluar selesai sholat subuh, alhamdulillah masih ada. Opsi kedua, keluar sholat subuh, oh ternyata sudah nggak ada. Padahal sudah ikhtiar dikunci, sudah yakin bahwa ini insya Allah tidak akan dicuri, tapi hilang juga. Maka dua-duanya itu juga bagian dari takdir Allah. Begitu juga dengan jabatan misalkan. Jabatan itu tidak akan kita capai kecuali kita berusaha untuk mencapai jabatan itu. Itu contoh dari takdir mu'allaq yang bergantung kepada kita. Kita nggak akan kuat kalau kita nggak makan. Maka supaya kita kuat dalam beraktivitas, kuat dalam sholat, maka kita perlu tenaga. Itu namanya takdir mu'allaq. Ada syaratnya untuk berubahnya itu ada. Tapi kalau kita udah deh nggak apa-apa takdir Allah. Nah, itu tadi kembali kepada yang pasrah tadi. Udahlah insya Allah lah, pasti Allah ngasih saya rezeki. Tapi nggak bergerak gitu. Nah, ini yang perlu kita pahami terkait dengan cara kerja takdir. Bapak dan Ibu sekalian, saya mau izin menyampaikan satu buah kisah. Dahulu ada 2 orang siswa atau 2 orang santri lah kita sebut ya. 2 santri ini berdebat tentang rizki. Menurut salah seorang, rizki itu perlu dicari. Yang kedua, rizki itu tidak perlu dicari, dia akan datang sendiri. Berdebatlah siswa ini. Nanti mungkin kita bisa spill namanya di akhir ya, berdasarkan beberapa riwayat. Sehari berlalu, seorang yang meyakini rizki itu harus dikejar, maka dia keluar dari masjid mencari makan. Kemudian setelah kenyang dia kembali ke masjid untuk beribadah. Tapi teman satu lagi tidak, masih di mihrab saja, masih berharap dapat rezeki. Hari kedua demikian, pagi, siang, sore dan seterusnya. Pada hari ketiga, temannya yang di mihrab yang tidak keluar dari masjid itu sudah mulai kering mukanya, sudah mulai tidak bertenaga. Temannya yang satu lagi yang sudah ya normal seperti kita ya mencari usaha, kamu kenapa? Kok kamu tidak makan? Ya, saya masih meyakini bahwa rezeki Allah itu akan diantar di depan saya. Siang itu juga, anggaplah ada takmir masjid sedang membagi-bagikan rezeki makan siang gratis gitu ya. Simulasi program Pak Prabowo gitu. Datang temannya yang biasa makan itu menghampiri DKI masjid gitu ya, takmir masjid, mendapatkan jatah makannya. Kemudian dia bilang begini, siapa lagi nih yang belum makan? Masih banyak sisanya. Lalu kata temannya, oh ada itu di depan mihrab, dia udah 3 hari belum makan. Akhirnya takmir masjid datang ke depan kepada temannya itu dan memberikan makanan yang lebih dari 1 porsi. Kalau saya tidak salah sekitar 3 porsi. Setelah itu dengan lahapnya, Masya Allah, terima kasih Allah, saya menunggu 2 hari, akhirnya datang juga rezekimu untuk makan. Kemudian dia makan, makan selesai. Terus dia bilang gini sama tuh kan, saya diem aja, rezeki datang. Kata dia gitu. Terus temannya lagi jawab, iya, itu juga kalau saya tidak bilang sama takmir di depan ada orang, kamu gak akan makan sampai meninggal. Ini menandakan apa Bapak Ibu sekalian? Ternyata cara kerja takdir itu bisa jadi melalui 2 hal itu. Ada yang dengan usaha, ada yang tidak dengan usaha, menunggu saja. Bahkan ada yang tidak makan 3 kali dalam sehari itu, ternyata di ujungnya, di akhirnya dapatnya 3 juga.
Konon katanya ini adalah kisah antara, kalau saya tidak salah, mudah-mudahan ada yang bisa membenarkan gitu ya. Ini adalah kisah tentang Imam Syafi'i dan Imam Malik. Berdebat tentang rezeki itu dicari atau datang sendiri. Nah, ini luar biasanya. Ini adalah dua contoh dari bagaimana takdir Allah bekerja. Kita diam, kita bergerak, dapat. Makanya banyak nasihat daripada ustadz-ustadz gitu ya, mengejar dunia itu tidak perlu sampai berdarah-darah kok. Bahkan ketika kita tidur di rumah saja, dengan usaha yang sekedarnya saja, semampunya saja, secukupnya saja, maka rezeki itu akan datang. Maka Bapak Ibu sekalian, dengan memahami cara kerja takdir, itu akan mengubah cara pandang kita tentang dunia. Betapa banyak di antara kita yang melihat dunia itu perlu dikejar, jabatan, harta, kekuasaan, pengaruh di depan masyarakat, atau mungkin channel, bisnis dan sebagainya. Itu perlu dikejar, tapi tidak perlu sampai melakukan hal-hal yang terlarang. Hal-hal yang memporsir tenaga berlebihan, hal-hal yang membuat kita keamanannya tidak terjaga. Nah, justru seperti kita lebih tenang ya. Tidak seperti mungkin mereka yang sedang diberi amanat kursi jabatan tapi tidak sempat sholat subuh berjamaah. Nah, ini beda sekali. Mereka yang mengejar dunia begitu luar biasanya, dan kita yang mengejar dunia secukupnya saja, dan kita masih menyempatkan beribadah, itu sudah ada kadarnya, sudah ada rizkinya. Dan rizki sholat subuh ini Bapak Ibu sekalian, jika dibandingkan dengan mereka yang tertidur lelap hari ini dan tidak sholat subuh walaupun sendirian, ini jauh berbeda. Maka dengan cara pandang inilah iman kita akan dewasa, melihat bahwa oh ternyata Allah menakdirkan saya begini, ada makna ini, ada nikmat ini, ada maksudnya ini. Coba kita bayangkan, Bapak dan Ibu sekalian sebagai jamaah Masjid Al-Hidayah diberi tawaran, Bapak, Ibu, saya berikan tiket 3 hari full di hotelnya ada di Burj Khalifa. Silahkan foya-foya, tapi satu syaratnya. Apa itu? Tidak boleh ingat Allah. Nah, kalau imannya goyang, oh nggak apa-apa deh, nanti hari keempat saya jamak semuanya, saya kodok semua ya salatnya gitu. Pertanyaannya, dia masih hidup nggak di hari keempat? Nah, kalau masih alhamdulillah, kalau enggak, wassalam. Gitu. Nah ini salah satu nikmat. Ada juga mungkin ditawari, oke, saya akan kasih kamu seluruh kekayaan dunia ini, tapi saya minta mata kamu 2. Nah, Bapak, Ibu akan kasih atau tidak? Wah, saya sih enggak ya. Mau berapapun saya nggak akan kasih. Nah, ini contohnya. Maka cara pandang kita terhadap takdir, cara kita memahami kerja dari takdir, dan cara bagaimana kita berprasangka kepada Allah yang menciptakan takdir kita, itu akan mendewasakan iman, menaikkan level iman kita. Tidak akan ragu berlebihan, tidak akan takut berlebihan, tidak khawatir berlebihan. Insya Allah, selama saya beribadah kepada Allah dan saya adalah hambanya Allah, maka Allah pasti akan mencukupi 4 hal tadi. Salah satu adalah rezeki. Selesai urusan, tidak akan galau. Tapi tadi dengan 2 cara kerja ya, ada yang dikejar, ada yang ditunggu. Tinggal dipilih mau yang mana. Mau menahan lapar 3 hari dulu baru dapat rezekinya, atau mencari di setiap waktunya. Itu pilihan kita. Bapak Ibu sekalian, coba renungkan ini. Ibnu Qayyim al-Jauzi pernah menyampaikan sebuah kalimat yang bagi saya cukup menggetarkan. Beliau mengatakan, "Lau 'alimal 'abdu kaifa yudabbirullahu lahu umurah, la 'alima yaqinan annallaha arhama bihi min ummihi wa abihi wa ladaba qalbahu mahabbatan lillah." Ibnu Qayyim menyampaikan, seandainya seorang hamba itu tahu detil bagaimana Allah mengatur urusan dunianya. Nah, kita ulang ya, seandainya seorang hamba itu tahu detil bagaimana Allah mengatur takdirnya, mengatur urusan duniawinya, la alima yaqinan, maka dia akan yakin 100%, sepakat 100%, annallaha arhama bihi min ummihi wa abihi, bahwa Allah itu jauh lebih maha kasih, maha sayang dibanding ayah dan ibunya sendiri. Di riwayat lain dikatakan, seandainya seorang hamba itu tahu betapa luar biasanya Allah mengatur takdir seorang hamba,
labaka, maka dia akan menangis. Seorang hamba itu akan menangis. Menangis karena apa? Bersyukur kepada Allah, merasa betapa hebatnya Allah mengatur. Ini adalah pandangan yang perlu kita save dalam diri kita, yang perlu kita simpan dalam diri kita. Apapun yang menimpa kita hari ini, hal-hal musibah atau kemalangan duniawi, kehilangan uang, turun jabatan, atau mungkin anak yang susah diatur dan lain sebagainya, itu juga adalah bagian dari takdir Allah. Dan kalau kita pakai perkataan Ibnu Qayyim, maka kita akan memahami, Masya Allah, ternyata hal terburuk yang menimpa kita sekalipun ada hal positifnya. Contohnya begini, ada orang yang kecelakaan, dia kehilangan kakinya, misalnya patah kakinya. Kalau orang yang imannya atau memahami takdirnya belum matang gitu ya, maka dia akan, ya Allah, kenapa saya celaka, bla bla bla, ini yang salah dia, bla bla, dan seterusnya. Tapi kalau orang yang matang imannya, dia mengatakan demikian. Dia pasti akan sedih, betul, dia pasti akan sedih. Tapi dia mengatakan, ya Allah, terima kasih Engkau masih menyelamatkan anggota tubuhku yang lain. Ya Allah, terima kasih Engkau masih menyelamatkanku, ya Allah. Lihat, cara pandangnya berbeda? Berbeda sekali. Orang yang pertama melihat kemalangan, apa kemalangan itu ya? Kesedihan yang hanya tidak 1%, tidak 10% dari tubuhnya, hanya satu bagian, itu pun setengahnya hilang. Itu Masya Allah, dia mencap-mencap marah, menggugah Tuhan kalau istilah dalam bahasa-bahasa ilmiah gitu ya, dalam kuliah-kuliah filsafat di Indonesia gitu ya, dulu pernah viral. Tapi yang satu lagi tidak, dia melihat apa? Ya Allah, Alhamdulillah, hanya kakiku satu yang kena, yang lain sehat. Terima kasih ya Allah. Lihat perbedaannya. Orang yang pertama dengan cara pemahaman takdir yang kurang, tidak dewasa, dia melihat musibah itu sebagai sebuah ketidakcintaan Allah, tidak sayang sama Allah, Allah kejam sama dia. Tapi yang kedua, dia mengatakan, ya Allah, terima kasih, saya masih sehat. Berarti yang dilihatnya apa? Yang dilihat frame besarnya, Bapak Ibu sekalian. Allah masih ngasih saya sehat, Allah masih ngasih saya nikmat. Bahkan mengucapkan syukur itu saja sudah luar biasa. Dan ini tidak akan didapat, tidak akan dirasa kecuali orang yang imannya terhadap takdir Allah, zonnya kepada Allah itu kuat, itu dewasa. Maka Bapak Ibu sekalian, penting sekali bagi kita memahami cara kerja takdir Allah agar iman kita menjadi dewasa. Oke. Ada hadis lain dikatakan, ujibtu lil mu'min, sungguh saya tuh kaget dengan urusan mukmin, orang beriman. Kata Rasulullah SAW, innallaha la yaqdi lil mu'min qada'an illa kana khairan lah. Sesungguhnya kata Allah, tidak mungkin Allah itu memutuskan satu perkara, menetapkan takdir makhluknya itu adalah sesuatu yang buruk, pasti baik. Ini poinnya, pasti baik, meskipun kita melihatnya buruk gitu ya. Dan ini yang barangkali membuat kita, atau seharusnya membuat kita menangis ketika malam hari bersyukur pada Allah atas segala nikmat yang telah diberikan dari umur 1 hari sampai dengan hari ini. Dengan hadis ini saya kita sudah bisa menangis sebenarnya. Betapa Allah sangat sayang kepada kita. Nah, hadis berikutnya, ajaban li amril mu'min. Ini hadis yang cukup masyhur. Sungguh luar biasa urusannya seorang beriman dan tidak dimiliki oleh umat yang lain. In asabathu sarra, ketika dia ditimpa dengan hal-hal yang membahagiakan, syakara, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, kalau dia tertimpa hal yang buruk, sabara, dia bersabar. Fakana khairun lah, maka dua-duanya ini baik bagi hamba itu ya. Bayangkan Bapak sekalian, diberi nikmat bersyukur, diberi musibah bersabar, dua-duanya nikmat, dua-duanya bagus bagi seorang yang beriman. Terus apalagi yang membuat kita ragu terhadap ketetapan Allah? Jangan sampai nanti kita menggugat Allah karena ketidaktahuan kita tentang takdir, mengatakan Allah kejam, mengatakan Allah yang tidak sopan, yang tidak layak. Maka Bapak Ibu sekalian,
dalam rangka kita mendewasakan iman kita, kita perlu memahami takdir Allah dengan tepat. Bahwa ternyata hal buruk, hal baik terjadi kepada kita hari ini, kemarin, bahkan besok, itu adalah bagian daripada nikmatnya Allah. Alhamdulillah saya tidak naik jabatan gitu. Meskipun rada aneh gitu ya kalau ada orang berpikir seperti itu. Tapi ada. Saya pernah bertemu orang seperti itu. Alhamdulillah saya tidak terpilih menjadi ketua OSIS. Alhamdulillah saya tidak ditunjuk sebagai ketua Persatuan Pelajar Indonesia Luar Negeri gitu. Kenapa? Karena dia tahu kalau dia terpilih, dia akan berhadapan sama Allah dan akan dihisap oleh Allah. Seandainya dia bisa memilih, oh saya tidak mau. Saya tidak mau. Saya lebih baik saya cepat hisap, saya cepat masuk surga gitu. Ini contoh saja. Maka dua hal itu, baik perbuatan yang atau takdir yang menarik bagi kita atau yang tidak menarik bagi kita, dua-duanya apabila kita dipandang atau kita lihat dengan cara pandang yang benar terhadap takdir, maka itu insya Allah adalah nikmat, adalah keimanan kepada Allah. Dan yang terakhir barangkali, dengan kita dapat mengetahui cara kerja takdir, kita memahami bagaimana takdir Allah itu bekerja kepada kita, maka keimanan kita kepada Allah akan setahap demi setahap tinggi, semakin matang, semakin dewasa. Sebagaimana disampaikan oleh Umar bin Khattab, apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirmu, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu. Maka Bapak Ibu sekalian, cara pandang kita terhadap urusan dunia, pakailah dengan cara pandang positif. Baik dan buruk yang menimpa kita, dua-duanya positif. Karena baik akan mengantarkan kita kepada syukur, sedangkan hal yang buruk mengantarkan kita kepada sabar, di mana dua muara tersebut dari sabar dan syukur itu pasti menuju kepada surganya Allah. Barakallahu fikum jami'an. Terima kasih. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekalian, kami semuanya dapat merasakan ya, betapa ternyata takdir Allah bekerja dengan luar biasa bagi kita, dan kita menjadi hamba-hamba yang bersyukur, abadan syakura. Amin amin rabbal alamin. Mohon maaf atas segala khilaf dan salah. Jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mungkin ini ada yang dulu ya pertanyaannya. Jadi kayaknya bisa menarik sekali teman-teman untuk buka waktu. Karena biasanya kita sampaikan dulu kan. Oh iya, kita sampaikan dulu. Ya baik bapak-bapak, ibu-ibu, Ustaz, terima kasih dengan tema yang sangat indah sekali dan sangat bermakna, yaitu tadi mendewasakan iman ini yang harus lebih baik di bawahnya. Karena kita memang sudah beriman gitu. Ya, tapi iman kita sampai gimana? Ya. Mungkin tadi Ustaz juga belum menyebutkan, karena kalau di dalam itu ada tingkatan-tingkatan iman ya. Ada yang disebut dengan iman taklid, ada yang iman sampai kepada iman yang sangat tinggi, gitu ya, disebut iman hak dengan beberapa tingkatan. Mungkin suatu saat itu akan dibuka, dan insyaallah pada kesempatan ini kita dialog. Pada intinya adalah apa yang Allah perbuat buat kita itu adalah atas kehendak Allah, bukan apa yang kita kehendaki. Ya, jadi Allah berbuat adalah apa yang Allah kehendaki, bukan apa yang kita kehendaki. Ya, kalaupun cocok, ya sama-sama itulah yang disebut dengan takdir. Ya, Allah menginginkan baik dan kita juga menginginkan baik, maka itu sama. Ya, tapi kadang kita menginginkan baik, tapi Allah kehendakinya bukan itu, gitu kan? Ya, itu, tapi semua itu baik, gitu. Sehingga apa yang Allah kehendaki diberikan kepada kita, bukan apa yang kita kehendaki. Mungkin itu saja. Nah, insyaallah ini mah hanya membuka saja lah. Baik, maka saya Pak Haji Cacat sama Bapak kenalkan Pak, nanti nggak tahu ya. Iya, silakan Pak Haji Cacat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentang takdir, saya pernah membaca bahwa takdir itu diberi oleh Allah. Yang menjelaskan apa itu bersungguh, Assalamualaikum. Langsung satu lagi.
Ustaz, saya pernah lihat itu di hadis atau di Al-Quran yang mengatakan ma'asabakum minal hasanat la min Allah wa ma'asabakum minas sayyi'at la min nafsa. Itu yang Masya Allah. Masya Allah. Ya, sudah. Iya, maka bisa Baik. dijawab berdua aja dulu. Bismillah. Yang pertama Pak, terkait dengan doa ya Pak ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim, bahwa doa di dalam pandangan Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah salah satu perantara kita memohon takdir yang baik. Doa biasanya berkaitan dengan takdir mu'allaq. Adapun yang mubrom, doa apakah bisa berfungsi? Bisa jadi berfungsi. Karena memang doa itu kalau kita lihat cara kerjanya luar biasa. Apalagi kalau seseorang sedang dizolimi, itu doanya bahkan menembus lapisan-lapisan langit. Dalam sebuah hadis dikatakan demikian. Maka hubungan antara takdir kita, usaha kita, dan juga doa itu seperti mata rantai yang saling terikat. Doa itu menunjukkan bahwa ternyata kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Allah. Ikhtiar atau usaha atau kasab tadi itu adalah menunjukkan keseriusan kita menuju takdir yang baik. Dalam hal ini adalah takdir yang mu'allaq. Lalu bagaimana apabila kita tidak tahu dengan hayat kita, akhir hayat kita? Bapak dan Ibu sekalian, kita tidak pernah tahu kita akan meninggal bagaimana dan di mana. Tapi ada baiknya memang kita senantiasa berdoa. Doa itu berbunyi, Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Ya Allah, kami memohon kepadamu husnul khatimah. Sebab dengan memohon itu secara tidak langsung, kalau Allah mengizinkan dan mengabulkan, maka berkat dari doa itu akan menuntun kita kepada perbuatan-perbuatan yang akhirnya adalah mati dalam keadaan husnul khatimah. Maka dalam hal ini peran doa amat sangat penting Bapak Ibu sekalian. Jadi dalam memahami takdir bekerja, kita tahu apa itu ikhtiar, apa itu berusaha, dan yang terpenting apa itu doa. Terima kasih Bapak mengingatkan. Tadi poinnya saya lupa di situ. Bahwa doa itu adalah komponen yang juga tidak boleh lepas. Kenapa doa tidak boleh lepas? Bahwa doa itu adalah silahul mukmin, senjata terakhirnya seorang mukmin. Dia berharap kepada manusia tidak bisa, atau kita mungkin berharap kepada seseorang yang kita sangat yakin akan dibantu, ternyata tidak. Maka hanya doalah yang paling menjawab segala kebutuhan kita. Karena apa? Karena kita meminta kepada yang menetapkan takdir kita, yaitu Allah. Maka dalam hal ini doa adalah bagian yang tidak terlepas daripada cara kita memahami takdir. Dan dalam berdoa kita perlu memahami adabnya, ya, cara-caranya. Nah, seperti mungkin ketika kunut tadi ya, Masya Allah, Allahumma hdina fi man hadait gitu. Bagi yang mempercayai kunut sebagai bagian dari salat subuh, maka doa itu luar biasa. Bagi yang tidak mempercayai, ya, maka cukup mengaminkan saja. Dua-duanya baik atau tidak? Dua-duanya baik. Ada yang ikut angkat tangan, ada yang tidak angkat tangan. Selama yang tidak angkat tangan mengatakan amin, dan yang mengangkat tangan mengatakan amin, dah sama semuanya. Allahumma hdina fi man hadait. Ya Allah, hidayahilah kami sebagaimana orang-orang lain diberi hidayah. Dan sampai akhir, itu luar biasa doanya. Maka dalam hal ini doa menunjukkan kepasrahan kita kepada Allah. Doa menunjukkan keseriusan kita ingin mendapatkan takdir Allah yang terbaik. Doa juga yang menunjukkan bahwa diri kita butuh kepada Allah. Maka dengan doa jugalah insya Allah 1, 2, 3, 10, 50, 100 harapan kita akan dikabulkan oleh doa tersebut. Barakallahu fiik. Disampaikan dan sudah dijawab untuk tadi itu ayat Al-Quran yang masalah Allah masalah saya pakai nafsi itu mungkin baik. Maka untuk selanjutnya sebelum saya Pak Haji Dado. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, Allah itu kan maha pengasih lagi maha penyayang. Nah, kenapa mentakdirkan ada orang yang soleh dan ada orang yang tidak soleh? Ada orang jahat dan tidak orang jahat. Yang kedua pertanyaannya adalah bedanya apa takdir dengan nasib? Terima kasih. Ya, satu orang lagi silakan. Ada ibu-ibu, ada kemudian ibu. Tanyakan aja, Bu, kenapa saya jadi perempuan? Bapak jadi laki-laki gimana? Gitu. Itu takdir apa? Saya jadi laki-laki, ibu-ibu jadi perempuan, itu takdir apa? Ya, ada.
Alhamdulillah nggak ada. Tidak ada. Satu aja dulu. Baik, baik. Bismillah. Terkait dengan kenapa ada orang baik dan ada bukan orang yang tidak baik. Sebenarnya itu sama berkaitan dengan ayat Quran yang tadi Bapak sampaikan ya. Ma asabaka min hasanatin famin Allah, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik atau famin indik di dalam beberapa riwayat baik hadis maupun Al-Qur'an. Baik, di sini kita memahami bahwa pandangan takdir di dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah sudah habis Pak. Oh, pulang berarti. Ya, bahwa itu berkaitan dengan pilihan-pilihan. Itulah mengapa perbedaan Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok lain, bahwa kita mengimani adanya ikhtiar. Jadi ketika ada orang baik dan ada orang tidak baik, itu semata-mata dua kondisi tersebut sama-sama pilihan yang diambil oleh manusia tersebut. Kita kalau mau jujur, kita mungkin boleh tanya mungkin kepada anak-anak atau orang yang kita anggap tidak baik. Tanyanya begini, Pak atau Bu, Dek, Kak, Teteh, Akang, kira-kira kalau dengar azan, Akang mau sholat enggak? Macam-macam jawabannya. Oh iya, insya Allah saya mau sholat. Oh berarti ini dia memilih sholat. Maka itu kebaikan bagi dia. Meskipun dia saat itu mungkin belum orang yang soleh. Mungkin dia tatoan, mungkin dia tidak bersih. Tapi dia ketika dengar azan dia sholat. Atau mungkin orang lain, Teh ini udah azan mau sholatnya? Oh enggak, saya lagi tidak sholat. Padahal dia malas sholat. Ini tidak baik. Tapi itu apa? Itu pilihan. Maka tadi berhubungan dengan ayat yang dibacakan Bapak sebelumnya, ma asabaka min hasanatin faminallah. Maka semua hal yang menimpa dirimu, kebaikan yang menimpa dirimu itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'at atau yang menimpa keburukan kepadamu itu karena dirimu. Sebab dasarnya Allah tidak mungkin menakdirkan hal buruk menimpa kita. Itu dasarnya. Tapi ketika hal buruk terjadi kepada kita, itu ada hal yang perlu kita koreksi. Oh, saya kenapa ya? Saya sholat subuh jam berapa ya? Kok saya jadi nggak teratur gini hidupnya? Kok rezeki saya jadi seret ya? Apa saya kurang sedekah ya? Nah itu yang membedakan. Lalu mengapa muncul orang baik dan orang tidak baik? Orang baik dan tidak baik itu adalah kacamata kita, Bapak Ibu sekalian. Kacamata Allah tidak seperti itu. Kacamata Allah itu melihat hambanya selama dia beriman kepada Allah, meskipun dia tidak seperti kita sholat di sini, tapi mungkin sedang bagaimana gitu di jalan atau di luar, tapi Allah memandangnya sebagai hamba. Apa buktinya? Bapak yang sholat di masjid dengan bapak yang tidak sholat di masjid itu sama-sama diberikan nikmat nafas, diberikan nikmat detakan jantung, diberikan nikmat melihat, diberikan nikmat mendengar. Itu menunjukkan bahwa ternyata Allah tidak selalu melihat baik dan buruk, tapi dia melihat hamba, kasih sayang, kekasihku kalau kata Allah. Maka orang yang sholat dan gak sholat, kalau memang rezekinya dapat, Allah akan kasih. Itulah kenapa dalam kajian Bismillahirrahmanirrahim, kenapa ada Ar-Rahman, ada Ar-Rahim. Ulama menjelaskan, meskipun ada yang berbeda pendapat di sini, Ar-Rahman itu memberikan nikmat, memberikan karunia itu kepada semua hambanya tanpa terkecuali. Tapi Ar-Rahim itu khusus hanya orang-orang yang beriman. Kita bisa melihat baik dan buruk seseorang, gitu kan? Itu karena mata kita yang melihat. Saya pernah ketika di sekolah, gitu ya, ada satu anak ketika saya baru masuk pertama kali, jadi guru di sana, itu dia tidur terus. Saya tanya, kenapa kamu tidur? Saya malas Pak. Loh, malas kenapa? Saya nggak suka belajar. Loh, kok bisa? Kan kita baru kenal beberapa detik. Saya tanya, ternyata dia ketika kelas 10 gitu ya, ketika kelas 10 dia pernah melakukan sebuah kesalahan, kemudian ada guru yang melabeli dia sebagai murid yang nakal. Melabeli dia sebagai murid yang nakal, padahal masih kelas 10, masih baru, masih kinyis-kinyis lah saya gitu ya. Saya datangi dia dan saya bilang, yang kamu butuhkan sekarang dari saya adalah pelukan saya. Ini muridnya cowok ya. Saya peluk dia. Sampai dengan detik ini, dia adalah murid yang selalu cium tangan saya dengan bibirnya, bukan dengan jidatnya. Dia setiap pulang sekolah memeluk saya, setiap datang ke sekolah dia salaman menyapa saya. Meskipun dia di kelas tetap tidur gitu ya. Tapi dengan saya, alhamdulillah, dia curhat tentang kehidupan rumahnya, dia curhat tentang percintaannya, dia curhat tentang kehidupannya kepada saya. Alhamdulillah.
Karena pendekatannya berbeda. Maka ini barangkali yang perlu kita dewasakan juga terkait dengan cara kita melihat orang baik atau buruk. Lalu bagaimana dengan orang yang memang sudah benar-benar jahat misalkan ya, jahat banget gitu. Ini barangkali terlepas dari bagaimana cara kita melihat mereka, Allah tetap memberikan orang-orang ini nikmat yang sama. Meskipun bedanya mungkin nikmat iman gitu ya, nikmat Islam, nikmat yang berhubungan dengannya. Dan orang yang tidak baik, kenapa Allah perlihatkan kepada kita dan kita menilainya demikian? Justru supaya kita bersyukur bahwa kita ternyata dilahirkan sebagai orang baik. Dan orang baik juga bersyukur karena dia mendapatkan kesempatan menjadi orang baik. Dua-duanya baik, Pak Yusuf. Maka dalam hal ini kita bisa mengajak mereka gitu ya, apabila memungkinkan, apabila kita punya kekuasaan, punya harta yang bisa menggait mereka, ajaklah mungkin sesekali sholat di sini, buka puasa di sini, atau mungkin tiduran di sini. Oh, nggak tahu boleh nggak tidur di sini, Pak? Nggak boleh ya. Bagian belakang itu memiliki makna tersendiri. Dan kita pribadi juga bukan orang yang baik. Kita tuh hanya ditutup oleh Allah aibnya. Bapak tidak tahu aib saya di depan ini seberapa besar, dan saya juga tidak tahu aib Bapak dan Ibu seperti apa. Tapi itulah baiknya Allah, ditutup aib kita. Dan mudah-mudahan jangan dibuka. Maka Bapak Ibu sekalian, terkait dengan baik dan tidak baik, semuanya adalah jalan menuju Allah. Kita doakan diri kita sendiri dan juga orang lain agar senantiasa mendapatkan hidayah. Allahumma hdina fiman hadait. Mungkin itu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada silakan Pak Profesor. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Bagaimana kalau kita berpendapat bahwa jangan sampai mensikapi suatu takdir itu menyebabkan orang itu pasif, Betul. ya, dan sampai orang pasif itu berusaha tadi. Ya. Nah, pernah ada suatu cerita bahwa meninggalnya orang itu pada suatu tempat yang telah ditetapkan. Apakah ini ada dasarnya juga? Ya. Sehingga pernah dicerita karena dia tahu akan menjadi suatu tempat, maka dia menjadi tempat itu terus. Tapi akhirnya di situ ceritanya, ya. Nah, melihat hal seperti ini, ya, apakah memang ada suatu clue ya, bahwa dari riwayat-riwayat kayak gini itu maksudnya bagaimana? Ayat ketiga seperti kasus Gaza, ya, yang terjadi seperti ini, gitu ya. Dan ini bagian daripada takdir yang mana? Ya. Dan kalau Ustaz sendiri mengikuti yang mana? Dari berbagai mazhab atau aliran takdir tadi. Tapi kalau saya cenderung supaya orang itu tidak akhirnya itu pasif, gitu ya, harus berusaha. Itu mungkin yang mohonkan pencerahan. Terima kasih. Silakan Pak. Hari Ahad. Pak Haji Hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Di dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa Allah tidak akan membebani orang di luar kemampuannya. Yang saya mau tanyakan, ada orang yang diberi musibah sehingga berturut-turut sekali berkali-kali sehingga dia menyebabkan gila. Apa itu kira-kira yang terbaik, Pak? Bahwa dia menjadi gila. Maka Allah tahu bahwa kalau ini saya kasih musibah sekali lagi tidak akan tidak kuat dan bisa gila. Dan Pak. Ya, baik Pak Ustaz, semangat dari Pak Profesor yang merupakan juga dari Pak Haji Hari. Silakan untuk Pak. Bismillah, terkait dengan pasif ya Pak ya. Betul bahwa kalau kita lihat dalam penjabaran ini, mazhab saya pribadi, bahkan mungkin guru-guru kami juga adalah yang tengah, yang sunni. Dalam artian apa? Mazhab sunni itu percaya takdir bisa diubah, percaya takdir tidak bisa diubah, tapi menyertakan 3 hal. Ikhtiar, kasab atau usaha, dan yang ketiga adalah doa. Artinya dalam hal ini,
Ahlussunnah wal Jamaah memandang tidak ada sikap pasif dalam kita menjalankan takdir. Bahkan seperti kisah tadi yang kami sampaikan di depan, ada orang yang di mihrab ya, tidak keluar mencari rezeki, itu adalah bentuk kasabnya. Dia kasabnya bertahan. Bentuk usahanya dia bertahan. Dengan berzikir berdoa itu bagian dari kasabnya. Jadi dalam hal ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah itu tidak hanya memahami takdir itu tidak menjadi pasrah sebagaimana Jabariyah ya, tapi juga tidak menjadi bebas sebagaimana Qadariyah. Maka di tengahnya dia terikat, ada usaha di sana. Itulah mengapa dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah takdir dibagi menjadi dua. Ada takdir mu'allaq, ada takdir mubrom. Takdir mu'allaq sendiri menjadi penjelasan detail bahwa ternyata takdir itu, berubahnya takdir itu membutuhkan usaha aktif. Nah, dalam hal ini saya cenderung berpendapat kepada yang tengah ya, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua terkait dengan Gaza. Oh, gila. Yang mana, Pak? Tempat meninggal. Oh, tempat meninggal. Baik, Masya Allah. Ya, tadi saya coba cari-cari di Al-Quran terkait dengan ayat. Saya pernah mendapatkannya. Kurang lebih artinya begini. Saya lupa ayatnya. Mohon maaf sekali. Katakanlah kematian yang kamu takut darinya itu, dia akan datang kepadamu bahkan ketika sedang tidur. Itu ada ayatnya. Saya lupa. Mungkin Ustaz Imam. Salah satunya di surat Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah ya. Ya. Terus kalau kamu lari kemana pun kamu kematian akan datang kepadamu. Nah, salah satunya. Ya betul. Itu barangkali terkait dengan dalilnya. Hanya mungkin saya belum hafal ayatnya, Bapak Ibu sekalian. Qul innal mauta litafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Barakallahu fiik. Insyaallah. Nah, ini ayatnya. Qul innal mauta litafiruna minhu fa innahu mulaqikum. Kematian yang kamu takuti itu akan datang kepadamu juga. Tempatnya bagaimana? Justru karena tidak tahunya kita tentang takdir Allah di mana kita meninggal, kita akan pergi kemana saja. Yang kita tidak tahu, yang barangkali selalu bertepatan dan pasti bertepatan dengan takdir Allah. Di situ kita meninggalnya. Tabrakkah, atau di rumahkah, atau sedang bekerjakah, atau sedang sholatkah? Memang itu sudah kondisinya atau tempatnya. Itulah mengapa di dalam Islam, sebagaimana keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kematian itu, Bapak Ibu sekalian, itu tidak disetting secara sembarangan. Rumusnya apa? Man 'asya 'alaihi mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup dengan suatu kebiasaan, maka akan mati dengan kebiasaan itu. Siapa yang mati karena sebab itu, maka akan dibangkitkan sebagaimana amalan yang dia lakukan di masa hidupnya. Itu rumus utama di dalam memahami kematian. Man 'asya 'alaihi mata 'alaihi wa man mata 'alaihi bu'itsa 'alaihi. Siapa yang hidup dengan cara tertentu, maka matinya juga begitu. Siapa yang matinya begitu, maka akan dibangkitkan begitu juga. Itu rumus utamanya. Jadi mau diatur bagaimanapun, ya, itu tetap kita akan menuju kepada jalur kematian kita. Hanya saja tadi upaya kita mendapatkan kematian yang baik itu berasal dari apa yang kita lakukan. Kita biasa bersedekah, ya, baik terang-terangan maupun tersembunyi. Bisa jadi kita mati dalam keadaan bersedekah. Dan mudah-mudahan kita tidak mati dalam keadaan bermaksiat. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang ketiga berkenaan dengan Gaza, ya. Apa yang menimpa Gaza hari ini adalah juga takdir. Kalau kita melihat, mungkin ada beberapa ustadz yang berpandangan, itu kan karena orang-orang Gaza itu sesat, atau orang-orang Gaza itu dia tidak beribadah kepada Allah dengan cara yang benar, gitu ya. Itu pendapat salah satu. Saya pernah mendengar salah satu ustadz mengatakan demikian. Tapi saya melihat kebalikannya. Apa itu? Berdasarkan firman Allah, wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Dan pada hari ini Allah pergilirkan kejayaan dan kemenangan itu di antara manusia. Tujuannya apa? Tujuan untuk melihat siapa hamba yang bersungguh-sungguh, siapa hamba-hamba yang bersyukur, siapa hamba-hamba yang lemah, siapa hamba-hamba yang kuat. Maka dalam hal ini, ketika saya melihat, kami pribadi melihat konflik di Gaza, bukan konflik ya, tapi penjajahan di Gaza, itu saya melihat bahwa itu sebagai kesempatan bagi kita umat Islam yang sehat untuk berkontribusi, memperlihatkan jihad kita. Seperti pertanyaan, ya wahai Ustadz, kenapa sih Allah tidak membinasakan orang Yahudi? Kemudian selesai sudah gitu urusan. Lalu Ustadz ini
Ustaz Abdul Somad ya, beliau menjelaskan kalau orang Yahudi dibabat habis oleh Allah semua, lalu kita masuk surga pakai cara apa? Bahasa kasar demikian. Kalau orang-orang Yahudi itu dihabisi semua oleh Allah, kita masuk surga pakai apa? Ini cara pandangnya, lihat. Yang pertama menyalahkan keadaan sehingga dia bla 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 bla. Yang kedua melihat itu sebagai kesempatan. Maka dalam hal ini saya melihat kejadian yang ada di Gaza, dimanapun itu, di mana umat Islam tertindas, saya melihat itu sebagai kesempatan. Kalau saya tidak bisa membela langsung dengan harta dan jiwa saya, minimal anak saya. Kalau anak saya nggak bisa, cucunya. Kalau nggak bisa, cicitnya. Anaknya. Itu apa? Itu sebagai bentuk keseriusan kita ingin melahirkan generasi yang mewujudkan cita-cita itu, mengambil kesempatan itu. Maka dalam hal ini, dalam permasalahan Gaza, saya berada di barisan orang-orang yang melihat itu sebagai peluang. Melihat kemarin ada Syahid Yahya Sinwar, baru menjabat itu tidak sampai 6 bulan. Tapi luar biasa beliau sendiri yang mendatangi tempat kematian. Nah ini mungkin kita dengan ayat Al-Quran tadi, beliau sendiri yang mendatangi tempat kematiannya. Dan indahnya, kematiannya justru yang dipertontonkan di dunia dan semua orang ingin seperti itu. Fix, ini insya Allah selama niatnya baik, lillahi ta'ala, syuhada ini, syahid ini. Kenapa? Jelas lawannya. Bahkan yang khawatir tuh kita, Bapak Ibu sekalian. Kita itu nggak tahu musuh kita siapa. Sedangkan mereka yang di Gaza udah tahu musuhnya siapa. Justru yang paling berbahaya bagi kita itulah ketidaktahuan kita tentang siapa musuh. Kita barangkali mati dalam keadaan main HP, musuh kita adalah HP. Bayangkan, mereka musuhnya adalah orang-orang yang menjajah, Zionis. Jelas terang benderang. Sedangkan kita yang harusnya khawatir. Mereka, bahkan ada ibu-ibu yang tidur sampai tidur lagi itu pakai jilbab, tidak terlepas. Apa jawabannya? Kenapa ibu pakai jilbab terus? Saya tidak mau nanti ketika saya sedang tidur dibom oleh Zionis, aurat saya tersingkap. Wah, ini luar biasa. Itu imannya itu luar biasa. Kalau kita pernah tidak berpikir seperti itu, mati dalam keadaan tidur tapi kita sedang apa gitu ya, yang tidak baik. Nauzubillah min dzalik. Maka dalam hal ini cara kita melihat terkait dengan takdir Allah SWT adalah sisi-sisi yang positif. Nah, positivisme barangkali dalam misalnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Alhamdulillah Ustaz sudah banyak sekali. Ya mungkin kita batasi dulu. Oh, masih ada? Dari Pak ya. Nah tadi apa? Oh iya benar. Lupa. Baik. Terkait dengan gila ya Pak ya. Sebenarnya kalau berdasarkan ayat tersebut betul bahwa seorang manusia tidak pernah dibebani sesuatu yang melebihi kapasitasnya. Lalu bagaimana dengan orang gila? Justru karena gila itulah Allah menyelamatkan dia, Bapak Ibu Saudara. Oh, kok bisa? Orang yang gila dia tidak akan terjerat hukum, betul? Dan dia juga tidak kewajiban sholat. Dia juga tidak punya kewajiban untuk mandi wajib apabila dia junub. Dia tidak punya kewajiban untuk bla 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 bla. Justru bisa jadi keadaan gila yang Allah takdirkan kepada seseorang yang itu timbul karena beratnya kehidupan, itu justru menjadi istirahat bagi hatinya. Istirahat bagi hatinya, istirahat bagi akalnya. Akhirnya dia gila. Coba kita kalau lihat orang gila itu kan kita malah cuek ya. Orang yang damai itu seperti itu. Dia tidak perlu dengan hiruk pikuk dunia. Itulah kenapa dalam sebuah adat istiadat ya, di dalam dunia tasawuf, orang yang atau sufi gitu ya, orang yang ibadahnya itu sangat kuat, dia akan cuek kepada dunia sebagaimana orang gila gitu. Maka ada sebuah buku yang diterjemahkan juga dalam bahasa Indonesia, orang-orang gila yang bijak. Ada itu bukunya cukup tebal. Justru dengan gila itu Allah menakdirkan dia untuk istirahat, merefresh hatinya. Apakah gilanya akan terus-terusan gila? Enggak ya Bapak Ibu ya. Biasanya nanti ada fase-fase dia akan kembali, tapi tidak tahu kapan. Maka gila dalam pandangan kita memahami takdir itu bisa jadi adalah fase seseorang untuk beristirahat dari beratnya hidup yang sedang dia jalani. Dan barangkali nanti setelah dia sadar, dia kembali kepada Allah, ingat lagi, selesai masalah yang lalu. Karena sudah lupa. Karena sudah gila itu kan hilang ingatan ya, lupa. Dia bisa refresh hal-hal itu. Barangkali itu. Sama seperti kita orang yang punya masalah banyak, tapi Allah izinkan kita untuk bisa merasakan tidur yang nyenyak. Itu kurang lebih sama dengan gila. Tidur itulah menjadi nikmat, menjadi istirahat bagi kita. Dan itu baik bagi kita.
Maka apapun yang terjadi, mau gila, mau waras dan segala macamnya, selama dipandang dengan cara tadi, memahami takdir Allah, maka semuanya bisa terlihat positif. Meskipun kiri kanan kita tidak melihat hal yang positif. Maka dalam hal ini, orang yang sampai gila karena beratnya hidup yang sedang dia rasakan, itu barangkali adalah bentuk istirahat yang Allah berikan. Sebagaimana kita lelah bekerja, Allah berikan kita malam untuk istirahat. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Masih ada yang penasaran? Mana? Sedih dulu ada ya? Bapak-bapak, udah? Masih ada yang barangkali. Alhamdulillah. Kalau memang tidak ada, Ustaz, terima kasih sudah semuanya dijawab. Ya, sudah semuanya dijawab. Walaupun mungkin tidak memuaskan ya. Dan jangan merasa puas gitu. Supaya kita terus belajar dan belajar, menambah dan menambah. Ya, tetapi yang pada kesempatan ini, yaitu yang harus kita garis bawah itu mendewasakan iman. Nah, mendewasakan iman artinya kualitas iman kita ya harus ditingkatkan gitu. Bagaimana meningkatkan kualitas keimanan kita? Jadi jangan sampai iman itu hanya sekedar